Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1735, kembalinya yang tidak suci akan membawa kekacauan di dunia. 1. Wen Ruqing dan Guan Jiu melihat keluar aula bersamaan dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Berita itu menyebar sangat cepat, kata Wen Ruqing. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, maka ini terlalu menakutkan, kata Guan Jiu. Dia sangat tidak mau mempercayai kata-kata Wen Ruqing. Wen Ruqing berkata, ayo pergi ke aula utama nanti. Ayo pergi ke Gunung 9 Puncak dulu. Petik 2. 9 Puncak Gunung adalah tempat tinggal naga surgawi bersayap 9. Wen Ruqing dan Guan Jiu melintas di luar aula. Tolong laporkan kepada Yang Mulia bahwa kami akan segera ke sana. Dimengerti, kata Templar sebelum pergi. Guan Jiu dan Wen Ruqing saling memandang sebelum mereka pergi. Gunung 9 Puncak. 9 puncak dilindungi oleh 9 sayap naga surgawi bersayap 9. Mereka juga melindungi kuil suci dari angin dan hujan. Naga surgawi bersayap 9 adalah makhluk yang tersisa dari zaman kuno. Itu adalah salah satu dari sedikit pembunuh Sein yang tidak cerdas. Ini juga alasan mengapa manusia bisa mengendalikannya. Di sana kuil suci memiliki banyak binatang buas, dan di antara mereka, ada binatang suci dan pembunuh suci. Para penjinak binatang secara alami bertanggung jawab untuk menjinakkan dan menjaga agar binatang-binatang itu tetap terkendali. Setelah jatuhnya Yue Yangzi, para Templar diberi kendali atas Gunung 9 Puncak. Sebelumnya, Si Zong adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas Gunung 9 Puncak, dan dia juga mendengarkan perintah Hua Zhenghong. Hari ini, tidak ada sayap yang melindungi Gunung 9 Puncak. Itu kosong. Pada saat ini, naga surgawi bersayap 9 sedang berjongkok di lembah di sebelah Gunung 9 Puncak. Itu tampak terlalu takut untuk bergerak. Ketika Guan Jiu dan Wen Ruqing muncul, Wen Ruqing turun seperti bulu di depan naga dewa bersayap 9. Dia memanggil dengan suara yang dalam, naga surgawi bersayap 9. Naga surgawi bersayap 9 membuka matanya yang seperti jurang maut yang gelap. Tertinggi, suara naga dewa bersayap 9 itu seperti suara orang tua. Itu lemah dan kurang percaya diri. Wen Ruqing bertanya terus terang, kamu pergi ke samudera tak berujung timur bersama Nona Hua, kan? Semua orang mati. Siapa yang melakukannya? Ketika naga surgawi bersayap 9 yang akhirnya tenang mendengar kata-kata Wen Ruqing, ingatan mengerikan dari hari ini kembali lagi. Suaranya bergetar saat berkata, "Be hebat, Great Void Token." Wen Ruqing mengerutkan kening. The Great Void Token awalnya ada di tangan Sui Ken. Mengapa itu muncul di samudera tak berujung timur? Petik 2. Token Void besar awalnya milik penguasa binatang buas. Di zaman kuno, ketika manusia masih dalam keadaan primitif, kehidupan binatang buas itu mulia. Mereka menguasai tanah. Itu adalah waktu paling mulia dari binatang buas. Penguasa mereka adalah apa yang disebut manusia sebagai naga. Ada banyak jenis naga, dan penguasa klan naga pada waktu itu bernama Zhu Zhao. Menurut sejarah yang ditulis oleh manusia, Zhu Zhao dipuji sebagai dewa alam semesta yang memelihara semua makhluk hidup. Token kekosongan besar adalah milik Zhu Zhao. Dikatakan bahwa pada akhir masa pemerintahannya, Zhu Zhao berubah menjadi matahari yang menyala-nyala di langit untuk menerangi dunia. Oleh karena itu, token kekosongan besar adalah sesuatu yang dihormati oleh semua binatang buas. Naga surgawi bersayap 9 menjawab dengan suara rendah, ini dia, ini dia. Siapa? Wen Ruqing bertanya. Yang tidak suci. Wen Ruqing bertanya. Naga surgawi bersayap 9 mengangguk ketika berkata dengan gemetar, terlalu menakutkan. Dia satu-satunya manusia yang bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Dia kembali. Hati Wen Ruqing dan Guan Jiu bergetar. Mata mereka berkilat kaget dan gugup. Wen Ruqing terus bertanya, apakah kamu yakin? Anda harus membayar harga yang mahal jika Anda berbohong. Petik 2. Kata-kata naga surgawi bersayap 9 itu terlalu sulit dipercaya. Duo ini menolak untuk menerimanya. Sama seperti bagaimana Hua Zhenghong menolak untuk menerimanya ketika dia melihat Lu Zhou, yang telah memasuki keadaan yang tidak suci. Mereka semua telah merencanakan dan berpartisipasi dalam memusnahkan yang tidak suci. Mereka telah melihat yang tidak suci jatuh ke dalam jurang dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin baginya untuk hidup kembali.
Suara naga dewa bersayap 9 terus bergetar saat berkata, lihat. Mata naga surgawi bersayap 9 itu berkedip 2 kali sebelum energi misterius keluar dari matanya. Wen Ruking dan Guan Jiu tampaknya telah ditarik ke dunia gelap yang dipenuhi bintang sebelum mereka melihat pertempuran di atas samudera tak berujung. Mereka melihat sosok yang rambutnya berkibar tertiup angin saat busur listrik biru melintas di tubuhnya. Mata birunya melihat ke laut dan sepertinya mereka bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. Jubah tanda surgawi berkibar tertiup angin saat teratai biru berputar dengan cepat. Meskipun adegan itu hanya berlangsung selama beberapa detik, itu benar-benar mengejutkan Wen Ruking dan Guan Jiu. Guru, duo itu melepaskan diri dari kekuatan naga dewa bersayap 9. Jantung mereka berpacu liar di dada mereka, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Naga surgawi bersayap 9 tetap diam. Apa yang telah ditunjukkan keduanya berbicara banyak tentang apa yang telah dilihatnya. Mata Wen Ruking tidak fokus saat dia mundur, jelas ketakutan. Dia menelan ludah sebelum berbalik dan berseru, Guan Jiu. Ini, bagaimana mungkin? Guan Jiu berkata dengan keras, penuh dengan ketidakpercayaan. Wen Ruking buru-buru berkata dengan suara pelan, tenang. Kamu harus tenang. Guan Jiu berkata, gelisah, tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Petik 2. Wen Ruking berkata dengan keras, lalu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bilang kamu akan mencarinya sekarang. Jika dia benar-benar hidup kembali, kita dapat mengkonfirmasi 2 hal. 1. Dia telah menguasai teknik kebangkitan. 2. Dia belum mendapatkan kembali kekuatannya jadi dia bukan tandingan Kaisar Agung. Kalau tidak, dia pasti sudah membantai jalannya ke kuil suci, kata Wen Ruking. Bab 1736, kembalinya yang tidak suci akan membawa kekacauan di dunia, 2. Guan Jiu merasa lebih baik setelah mendengarkan analisis Wen Ruking. Dia berkata, namun, cepat atau lambat, giliran kita. Meskipun terlihat seperti guru sebelumnya, ada banyak detail yang berbeda, kata Wen Ruking. Guan Jiu dengan hati-hati mengingat adegan sebelumnya. Wen Ruking terus berkata, avatarnya sangat murni, dan teratai birunya memiliki 14 daun. Selain itu, jubah itu memiliki jiwa naga kuno. Ini tidak sama dengan guru. Guan Jiu mengangguk dan berkata, kekuatannya juga tidak sama. Wen Ruking melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia berkata melalui transmisi suara, itu sebabnya spekulasi saya sebelumnya di aula masih mungkin. Petik 2, petik 2. Guan Jiu menarik napas dalam-dalam. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Jika spekulasi Wen Ruking benar, maka itu akan menjelaskan banyak hal. Jika Wen Ruking benar, itu berarti Ming Xin sedang berjalan di jalan yang diaspal oleh yang tidak suci. Jantung duo itu berpacu lebih cepat di dada mereka. Bahkan sebagai makhluk tertinggi, mereka tidak dapat menghindari reaksi dasar ini. Mereka tidak dibebaskan dari emosi dan keinginan manusia. Guan Jiu bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita pergi ke kuil suci? Guan Jiu mengamati tanah yang luas sebelum dia terbang. The Great Void dan Unknown Land sangat luas. Ada juga 9 domain. Jika mereka ingin menjalani hidup dalam pelarian, bukan tidak mungkin menemukan tempat untuk menetap. Sama seperti 4 kaisar tanah yang hilang, mereka bisa meninggalkan kekosongan besar. Wen Ruking berkata, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang. Ayo pergi ke kuil suci dulu. Jika itu benar-benar guru yang kembali, semuanya akan lebih mudah untuk ditangani. Guan Jiu mengangguk. Jelas, keduanya paling takut pada Ming Xin. Begitu Guan Jiu mengangguk, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, aku lebih suka Ming Xin daripada melihatnya lagi. Berita tentang pertempuran di Samudra Tak Berujung Timur dan kematian Hua Zhenghong menyebar dengan cepat melalui kuil suci dan 10 aula Great Void. Kematian para Templar juga tidak bisa disembunyikan karena semua batu kehidupan mereka hancur. Untuk sementara, 10 aula Great Void berada dalam keadaan panik. Para pembudidaya muda, yang tidak memahami yang suci, khawatir. Tidak butuh waktu lama sebelum desas-desus mulai beredar di Great Void, kembalinya yang tidak suci akan membawa kekacauan ke dunia. Aula Xie. Lan Xie mondar-mandir dengan cemas. Setelah waktu yang lama, Ouyang Ziyun muncul di aula. Wajahnya kemerahan, dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan suasana hatinya yang baik saat dia membungkuk dan memanggil, gadis suci. Lan Xie berkata, yang tidak suci telah kembali,
apakah Tuan Ouyang tidak khawatir? Ouyang Ziyun berkata sambil tersenyum, apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan kuil suci tidak khawatir. Kami hanya harus menunggu dan melihat. Lan Xie menghela nafas. Yang tidak suci itu jahat. Kita harus membunuhnya. Ouyang Ziyun tertawa terbahak-bahak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih muda. Apakah Anda mengenal yang tidak suci? Lan Xie menggelengkan kepalanya. Ini adalah konsensus di Great Void. Apa lagi yang perlu diketahui? Ouyang Ziyun menghela nafas ringan dan meletakkan tangannya di punggungnya sebelum dia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, tidak. Hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Apakah Anda benar-benar berpikir yang tidak suci, yang dikutuk semua orang, itu jahat? Bukankah dia? Lan Xie bertanya, bingung. Biarkan saya bertanya kepada Anda, seberapa dalamkah kultivasi yang tidak suci? Ouyang Ziyun bertanya. Menurut pendapat saya, dia harus menjadi satu-satunya yang mampu berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Besar Mingxin. Bahkan jika Kaisar Chongguang masih hidup, dia tetap tidak akan cocok dengan yang tidak suci. Betul sekali. Bagaimana bisa seseorang dengan kultivasi setinggi itu repot-repot membantai semua makhluk hidup? Jika dia serakah akan kekuasaan, dia hanya akan fokus merebut kekuasaan. Jika dia benar-benar haus darah, mengapa anggota Grand Mystic Mountain sangat menghormatinya? Jika dia begitu kejam, mengapa binatang cerdas meninggalkan Gunung Sembilan Puncak setelah kuil suci didirikan? Ouyang Ziyun bertanya. Lan Xie dibuat terdiam oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Melihat Lan Xie tidak bisa menjawab pertanyaan, Ouyang Ziyun tertawa kecil dan berkata, kamu akan mengerti setelah kamu memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Tunggu dan lihat saja. Lan Xie berkata sambil menghela nafas, bukan hanya itu. Alu penekan surga Aula Xie telah diambil oleh jemaat nihilis. Jika kita tidak segera memperbaiki Pillar of Destruction Sikia, aku khawatir itu akan runtuh. Jadi bagaimana jika itu runtuh? Ouyang Ziyun menghela nafas panjang dan berkata, kekosongan besar telah terlalu lama damai, sudah waktunya untuk pergolakan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lan Xie memandang Ouyang Ziyun dengan ekspresi rumit dan bertanya, Tuan Ouyang, apa yang kamu katakan? Lan Xie merasa bahwa sikap Ouyang Ziyun tidak benar. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Ouyang Ziyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya berbicara omong kosong. Gadis suci, jangan bawa ke hati. Petik 2. Lan Xie merasa tidak berdaya. Di Great Void, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan kebenaran. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya perlu mendiskusikan masalah ini dengan Komandan Qi Sheng atau Pavilion Master Lu. Lan Xie menoleh ke seorang pelayan wanita dan bertanya, apakah Master Pavilion Lu sudah kembali ke Great Void? Petugas wanita menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh ini tidak ada berita. Lan Xie berkata, Tuan Ouyang, aku akan menyerahkan Xie Hall padamu. Aku akan segera kembali. Ini, tunggu. Namun, sebelum Ouyang Ziyun selesai berbicara, Lan Xie sudah menghilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku khawatir konflik atau kesalahpahaman mungkin muncul di antara kalian berdua. Saya sangat berharap dendam Kaisar Chongguang tidak akan berlanjut. Pada saat yang sama, di Pulau Hilang bagian timur, Aula Daobai Zhaoju tenang dan elegan, dan ada aroma halus yang meresap ke udara. Lu Zhou duduk di lantai. Dia sangat puas dengan lingkungannya. Dia berkata, seolah-olah pertempuran besar tidak baru saja terjadi baru-baru ini, untuk dapat membawa kerajaan yang hilang ke kondisinya saat ini, tidak buruk. Bai Zhaoju berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujianmu, Pavilion Master Lu. Jiang Aijian berkata dengan senyum nakal, Senior Ji, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki cara seperti itu. Wanita Hua itu benar-benar terlalu sombong. Apa yang terjadi dengannya? Lu Zhou menjawab dengan santai, mati. Bai Zhaoju. Pada saat ini, Bai Zhaoju sadar bahwa semuanya pasti akan menimbulkan masalah. Dia juga mengerti sekarang mengapa Lu Zhou memuji kerajaan yang hilang. Dengan kata lain, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Jiang Aijian berkata sambil menghela nafas, aku menyerah. Membunuhnya sama saja dengan menyatakan perang terhadap kuil suci. Saya pikir Old Seven akan sakit kepala lagi. Petik 2. Bai Zhaoju menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak khawatir tentang itu.
Yang aku khawatirkan adalah kedua gadis itu. Bai Zhaoju mengacu pada murid kelima dan keenam Lu Zhou. Zhao Yue dan Ye Tianxin telah meninggalkan Bai Zhaoju menuju aula masing-masing. Meskipun tidak banyak orang di Great Void yang tahu bahwa Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat adalah yang tidak suci, kebanyakan orang tahu bahwa kematian Hua Zhenghong ada hubungannya dengan Pulau Hilang bagian timur. Zhao Yue dan Ye Tianxin keduanya terkait dengan Pulau Hilang bagian timur. Ini mungkin menimbulkan bahaya bagi mereka. Jiang Eijian berkata, tidak perlu khawatir, hal-hal akan bekerja dengan sendirinya. Zhao Yue sekarang adalah komandan Balai Zuyong, dan Kaisar Zuyong adalah orang yang pemalu yang tidak berani menimbulkan masalah. Saya tidak percaya dia akan berani bertindak melawan Zhao Yue. Adapun Ye Tianxin, dia adalah komandan Aula Rou Zhao. Rou Zhao Hall tidak memiliki tulang punggung, dan hanya memiliki satu atau dua orang suci Dao. Saya tidak berpikir mereka akan bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Bai Zhaoju mengangguk sebelum dia berkata, namun, keadaan menjadi kacau sekarang. Tidak ada yang pasti. Ada alasan mengapa kuil suci bisa berdiri di puncak begitu lama. Jangan meremehkannya. Mereka hanya tahu bahwa yang tidak suci telah kembali, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ji Senior adalah yang tidak suci, kata Jiang Eijian. Lu Zhou berkata, masalah ini akan menyebar cepat atau lambat. Bantu saya memberi tahu mereka sehingga mereka dapat bersiap. Petik 2. Jiang Eijian mengangguk sebelum dia berkata sambil tersenyum, faktanya, kekhawatiran kita tidak perlu. Tuan pertama dan tuan kedua selalu waspada, dan mereka sangat kuat. Sangat sedikit orang yang bisa menyakiti mereka. Tuan-tuan surgawi itu tidak akan berani bergerak sembarangan. Bagaimanapun, mereka harus mempertimbangkan Kaisar Azure juga. Tuan ketiga dan tuan keempat juga mendapat dukungan dari Kaisar Merah. Adapun Nona ke-9 dan Nona ke-10, mereka dilindungi oleh Kaisar Sangsang. Mungkin, hanya situasi tuan ke-8 yang sedikit genting, tapi ternyata dia sangat tangguh. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya harus mengatakan bahwa rencana ke-7 tua luar biasa. Bai Zhaoju berkata, sangat mudah untuk menghadapi bahaya yang bisa kita lihat, tapi jangan lupa untuk waspada terhadap bahaya tersembunyi dan skema kecil. Lebih baik berhati-hati. Bai Zhaoju selalu menjadi orang yang berhati-hati. Jiang Eijian mengangguk, Kaisar Putih benar. Bai Zhaoju mengabaikan kata-kata sanjungan Jiang Eijian dan berkata, tunggu. Anda menipu saya begitu lama, menurut Anda kejahatan apa itu? Petik 2. Bai Zhaoju, seorang kaisar surgawi, ditipu oleh seorang suci Dao begitu lama. Dia merasa martabatnya telah diinjak-injak. Bab 1737, Pilihan. Jiang Eijian tertawa canggung sebelum berkata, Kaisar Putih berpikiran luas. Aku yakin kamu tidak akan menyimpan dendam padaku, kan? Bai Zhaoju mempelajari Jiang Eijian dengan cermat. Cara pihak lain berbicara dan berperilaku telah sangat berubah dibandingkan saat dia meniru Qi Sheng, itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia secara alami lebih suka cara percaya diri Qi Sheng, atau Si Wuya, berbicara dan membawa dirinya sendiri. Akhirnya, dia berkata, itu belum tentu benar. Lagi pula, aku sangat manusia, dan aku tidak bebas dari perasaan seperti kemarahan. Jiang Eijian melambaikan tangannya dan berkata, tolong jangan. Paling tidak, saya datang untuk mengembalikan mutiara jiwa surgawi Si Ming kepada Anda. Sangat melelahkan bagiku untuk berpura-pura menjadi dia. Apalagi dalam hal bakat, saya mungkin belum tentu kalah darinya. Petik 2. Tidak peduli bagaimana Bai Zhaoju memandangnya, dia tidak berpikir Jiang Eijian terlihat sangat berbakat. Lu Zhou, yang tetap diam selama ini, akhirnya berkata, orang ini seperti mata dan telingaku di wilayah Lotus Emas. Anda dapat yakin dalam hal kemampuannya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Bai Zhaoju mengangguk. Bagaimana mungkin seseorang yang mendapatkan persetujuan dari yang tidak suci tanpa kemampuan? Apalagi yang jelas, mereka punya sejarah panjang, dan hubungan mereka tidak biasa. Dengan ini, dia mengubah topik dan bertanya, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Lu Zhou berkata, sejak aku kembali ke Great Void, aku secara alami akan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Ming Xin memiliki para Templar dan 10 aula yang mendukungnya. Tidak akan mudah untuk menghadapinya, kata Bai Zhaoju sambil menghela nafas. Setelah menghitung dengan cermat, tidak banyak talenta di pihak mereka. Lawan memiliki pembudidaya dari 10 aula.
Jiang Aijian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak setuju. Berita tentang yang tidak suci akan segera menyebar ke seluruh kekosongan besar. Pada saat itu, 10 aula akan mulai berpihak. Selama bertahun-tahun, saya telah meniru Kiseng jadi saya tahu satu atau dua hal tentang 10 aula. Di permukaan, mereka mematuhi kuil suci, tetapi kenyataannya, mereka semua sangat tidak puas. Selain itu, pemilik 10 benih kekosongan besar semuanya adalah murid senior Ji, dan mereka sekarang adalah komandan dari 10 aula. Siapa tahu, kita mungkin memiliki 10 aula di pihak kita. Petik 2. Bai Zhaoju masih sangat khawatir. Tidak peduli apa, sampai saatnya tiba, kita masih tidak tahu bagaimana mereka akan memilih. Setelah jeda, dia bertanya kepada Jiang Aijian, apakah Anda tahu mengapa Ming Xin bisa tetap tak terkalahkan selama 100.000 tahun? Jiang Aijian berkata, penuh dengan keyakinan, tidak peduli alasannya, dia bukan tandingan senior Ji. Bai Zhaoju melirik Lu Zhou sebelum dia berkata, saya tidak meremehkan saudara Ji. Hanya saja Ming Xin percaya diri karena suatu alasan. Lu Zhou agak penasaran jadi dia berkata, ceritakan padaku tentang itu. Ming Xin memiliki banyak harta, dan hanya satu dari mereka yang cukup untuk mengubah hasil pertempuran, kata Bai Zhaoju. Jiang Aijian mengangguk setuju setelah mendengar ini. Lu Zhou juga mencurigai ini. Ming Xin tidak tergerak oleh harta seperti jam pasir waktu atau token kekosongan besar. Dia bahkan memberikannya kepada orang-orang di bawahnya untuk digunakan. Jelas harta yang dimilikinya tidak sederhana. Bai Zhaoju terus berkata, satu-satunya harta tertinggi milik Ming Xin yang diketahui semua orang adalah timbangan keadilan. Timbangannya bisa berubah-ubah ukurannya. Itu bisa merasakan keseimbangan antara langit dan bumi. Itu akan tahu segera setelah ada ketidakseimbangan. Awalnya ditempatkan di depan aula utama di kuil suci untuk menunjukkan otoritas dan kekuatan kuil. Itu juga digunakan untuk memandu 10 aula dan para templar. Setelah ketidakseimbangan, Ming Xin mengambil kembali timbangan. Fungsi kedua adalah bahwa setiap kultivator yang bertarung melawan pemiliknya akan secara paksa diseimbangkan oleh timbangan. Fungsi pertama mudah dimengerti, tetapi yang kedua agak membingungkan. Seimbang secara paksa, Jiang Aijian bertanya, bingung. Misalnya, jarak antara kekuatan kita seperti awan dan lumpur. Namun, jika Anda memiliki timbangan keadilan, kekuatan saya akan berkurang menjadi Dao Sein, yang merupakan kultivasi Anda. Ini, adil, dan seimbang. Apakah kamu mengerti sekarang? Kata Bai Zhaoju. Brengsek, ini sangat ajaib. Jiang Aijian mengutuk saat matanya melebar karena terkejut. Bai Zhaoju mengangguk. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia begitu kuat. Setelah beberapa saat, Jiang Aijian mengerutkan kening lagi. Kemudian, dia berkata, itu tidak benar. Jika itu masalahnya, timbangan tidak berguna untukku. Itu akan meningkatkan kultivasi saya menjadi miliknya, yang tidak mungkin, atau akan menurunkan kultivasinya sampai seperti milik saya. Kalau begitu, dia mungkin bukan tandinganku. Bai Zhaoju tersenyum dan berkata, naif. Apakah Anda pikir dia akan menggunakan timbangan pada dirinya sendiri jika itu tidak menguntungkan baginya? Dia bisa menggunakannya sesukanya. Jiang Aijian tercerahkan setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengutuk dalam hati, sialan. Itu curang. Jiang Aijian memukul pahanya dan mengeluh, jika dia menggunakan beberapa antek acak untuk menyeimbangkanku, aku akan mati. Bukankah ini berarti dia tidak terkalahkan? Bahkan Lu Zhou tidak menyangka timbangan keadilan memiliki fungsi seperti itu. Tidak heran dia melihat ke bawah pada Hourglass of Time dan Great Void Token. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Bai Zhaoju, maka kekuatan Ming Xin benar-benar melebihi harapan semua orang. Bai Zhaoju berkata, ini hanya dua fungsi yang diketahui. Tidak ada yang tahu apakah itu memiliki fungsi lain. Selain itu, selain timbangan keadilan, siapa yang tahu harta lain apa yang dia miliki? Tidak ada yang pernah melihatnya menggunakannya. Lagi pula, kuil suci terlalu kuat. Tidak perlu baginya untuk secara pribadi bergerak. Brother Ji, Anda berada di Great Void sejak awal sehingga Anda tahu lebih banyak. Petik 2. Jiang Aijian menoleh untuk melihat Lu Zhou dan berpikir, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan Ming Xin tidak meninggalkan kekosongan besar sama sekali, tetapi Anda pergi untuk tinggal di wilayah teratai emas. Anda pasti ingin mengalami kehidupan orang biasa, bukan?
Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang timbangan keadilan. Bai Zhaoju berkata dengan skeptis, Kakak Ji, kamu tidak tahu tentang itu. Kemudian, Ming Xin benar-benar menyembunyikannya dengan sangat baik. Sebelum Great Void naik ke langit, Ming Xin memang tidak pernah menggunakan timbangan. Setelah Great Void naik, dia tiba-tiba mengeluarkan timbangan dan menekan 10 aula. Jiang Aijian bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, dari mana dia mendapatkan hartanya? Bai Zhaoju berkata, saya khawatir tidak ada yang tahu. Namun, ada rumor. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kembali ketika tanah terbelah, Brother Ji fokus mempelajari belenggu langit dan bumi sehingga dia tidak menyadari bahwa dunia telah berubah. Pada saat itu, Ming Xin mengambil kesempatan itu dan pergi ke Great Maelstrom. Pusaran besar. Jiang Aijian bertanya, itulah pusat dari samudera tak berujung. Dikatakan bahwa arus di sana sangat kuat sehingga pembudidaya yang lemah bahkan tidak bisa mendekat, jelas Bai Zhaoju. Jiang Aijian bertanya, Senior Ji, apakah Anda juga pernah ke sana? Lu Zhou mencari ingatan yang tidak suci. Sayangnya, dia tidak menemukan sesuatu yang relevan. Dia tahu yang tidak suci pasti ada di sana, tetapi dia tidak memiliki ingatan itu. Bai Zhaoju terus berkata, saya curiga dia menemukan semua hartanya yang berharga di sana. Dunia ini benar-benar penuh dengan keajaiban. Manusia akan selalu seperti katak yang hidup di dasar sumur, kata Jiang Aijian sambil menghela nafas. Kata-kata saya adalah untuk mengingatkan saudara Ji untuk berhati-hati. Sekarang identitas saudara Ji telah terungkap, itu akan menjadi lebih berbahaya. Saya khawatir akan sulit untuk mengandalkan 10 aula untuk berdiri di puncak Great Void, kata Bai Zhaoju. Jiang Aijian mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku harus segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Selamat tinggal, kalian berdua. Bai Zhaoju, Lu Zhou. Bai Zhaoju menghentikan Jiang Aijian. Tunggu, jika Anda ingin pergi, Anda harus membawa Qi Sheng kembali. Dia baik-baik saja. Dia tinggal di Evil Sky Pavilion sekarang. Si Uya benar-benar beruntung bertemu denganmu, kata Jiang Aijian sambil tersenyum. Bai Zhaoju mengingat puisi yang dibawakan Yue Yangzi selama kompetisi para komandan ketika dia mendengar nama si Uya. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat kesadaran muncul di benaknya. Dia bertanya, jadi Qi Sheng juga murid Brother Ji. Jiang Aijian mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Ekspresinya sepertinya mengatakan, bagaimana menurutmu? Bab 1738, Inti atas pilar kehancuran, 1. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, sedikit emosional, muridku itu memiliki kehidupan yang sulit. Dia telah berada di ambang kematian beberapa kali. Dia pasti sudah mati sejak lama jika dia tidak beruntung. Dia bagus dalam segala hal, tapi dia sedikit sombong. Bai Zhaoju mengangguk mengerti. Jiang Aijian berpikir dalam hati, kamu biasanya suka menekan murid-muridmu dan menegur mereka. Siapa tahu kamu diam-diam sangat suka memuji mereka. Bai Zhaoju berkata, mungkin, dia ditakdirkan untuk hidup. Aku masih menunggu dia kembali untuk mewarisi kerajaan yang hilang. Jiang Aijian terkekeh dan berkata, saya khawatir Anda akan kecewa. Saya pikir dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Bai Zhaoju, jangan terlihat begitu terkejut. Ketika dia berada di Lotus Emas, dia dikagumi oleh banyak wanita, kata Jiang Aijian. Bai Zhaoju bertanya, bagaimana konflik ini dengan mewarisi kerajaan yang hilang? Jiang Aijian terdiam. Baiklah, tidak ada konflik. Kamu benar. Bai Zhaoju memandang Lu Zhou dan berkata, Kakak Ji, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di Pulau Hilang untuk sementara waktu. Hua Zhenghong meninggal bersama dengan beberapa Templar. Saya khawatir Ming Xin tidak akan membiarkan ini pergi. Petik 2. Lu Zhou berkata, dia tidak akan bertindak gegabah. Mengapa engkau berkata begitu? Bai Zhaoju bertanya, bingung. Dia masih menungguku untuk membuka jalan baginya, kata Lu Zhou dengan senyum tipis, banyak orang mendambakan kehidupan abadi, dan dia tidak terkecuali. Bai Zhaoju sangat setuju dengan kata-kata Lu Zhou. Kuil suci yang sangat menentang pemutusan belenggu langit dan bumi akhirnya menyimpang dari jalan. Pembunuh naga sekarang telah menjadi naga jahat. Paling tidak, yang tidak suci telah secara terbuka mencari hidup yang kekal. Sebaliknya,
Kuil suci bersembunyi dalam kegelapan dan melakukan hal-hal yang meragukan sambil berpura-pura menentang kehidupan abadi. Bai Zhaoju bertanya dengan hormat, kalau begitu, Saudara Ji, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah memahaminya? Lu Zhou tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia berkata, 100.000 tahun yang lalu, saya meraba-raba di sepanjang jalan. 100.000 tahun kemudian, saya berjalan di jalan yang sama. Saya hanya akan berhasil, saya tidak akan gagal. Seperti banyak orang lain, Lu Zhou membenci kegagalan dan menyukai kesuksesan. Jika yang tidak suci tidak bisa berjalan ke ujung jalan, maka dia akan menyelesaikan perjalanan untuk yang tidak suci. Saat kultivasinya meningkat, dia semakin merasa bahwa dia adalah yang tidak suci, dan yang tidak suci adalah dia. Kenangan yang diperolehnya tampak seperti pengalamannya sendiri. Saat ini, Yang Mulia, seorang kultivator berpakaian putih masuk. Ketika dia melihat situasi di aula, dia ragu-ragu. Apa itu? Bicaralah, kata Bai Zhaoju. Ada berita dari Great Void. Retakan terlihat di pilar kehancuran di Sitige dan Sikia. Kuil suci telah mengirim banyak orang ke sana. Saya takut, saya khawatir mereka akan runtuh. Petik 2. Bai Zhaoju mengerutkan kening dan segera bangkit. Apakah itu benar? Ya, melihat ekspresi cemas di wajah Bai Zhaoju, Lu Zhou berkata dengan tenang, jika mereka runtuh, biarlah. The Great Void tidak akan runtuh setidaknya selama 100 tahun lagi. Jangan khawatir. Kakak Ji, apakah kamu tidak khawatir? Bai Zhaoju bingung. Meskipun dia tidak menyukai kuil suci, dia tidak ingin menyaksikan tragedi yang akan datang dengan runtuhnya langit. Jiang Eijian, yang mengingat kata-kata si Wuya, berkata, Yang Mulia, bukankah lebih baik jika langit runtuh? Bai Zhaoju menoleh untuk melihat Jiang Eijian. Jiang Eijian berkata dengan percaya diri, jika Anda melihat kembali sejarah sungai yang panjang, Anda akan melihat bahwa setiap perubahan bukan tanpa alasan. Setiap perubahan, baik atau buruk, membentuk masa kini. Bai Zhaoju tetap diam. Jiang Eijian terus berkata, The Great Void mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan dan melindungi pilar. Sekarang pilar-pilar itu mulai runtuh, menurut Anda berapa lama Great Void bisa bertahan? 100 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, apapun, apa yang akan datang. Cepat atau lambat akan runtuh. Kerajaan Anda yang hilang tidak akan terpengaruh. Ketika saatnya tiba, kekosongan besar akan jatuh, dan kegelapan akan pergi, memungkinkan matahari dan bulan bersinar lagi. Itulah dunia yang langit dan bumi inginkan. Saat Jiang Eijian berbicara, dia memberi isyarat dengan penuh semangat dengan tangannya seperti seorang penyair yang membacakan puisi, memasang postur yang menurutnya sangat tampan. Bai Zhaoju menghargai kata-kata Jiang Eijian dan menganggapnya masuk akal. Dia mengangguk dan menghela nafas, saya sudah tua, dan pemikiran saya tidak sebaik kalian anak muda. Mungkin, Anda benar. Semakin tua, semakin konservatif. Tidak ada benar atau salah. Namun, dalam kasus ini, Bai Zhaoju berpikir mungkin tidak apa-apa untuk menjadi lebih radikal. Pada saat ini, Lu Zhou perlahan bangkit dan berkata, karena pulau yang hilang aman, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Bai Zhaoju buru-buru berkata, Kakak Ji, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Saya akan membantu Anda dengan hal-hal apapun yang perlu Anda lakukan. Saya benar-benar ingin berbicara dengan Anda sampai larut malam. Ada banyak hal yang saya sembunyikan di hati saya yang harus saya katakan dengan lantang. Kami sekarang berada di perahu yang sama. Jika kamu pergi sekarang, bukankah kerajaanku yang hilang akan dalam bahaya? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan baik-baik saja. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Sampai jumpa di lain hari. Petik 2, petik 2. Jiang Eijian secara alami memahami pikiran Bai Zhaoju. Dia terkekeh dan berkata, jika aku masih berpura-pura menjadi Kiseng, aku akan membuat rencana untukmu. Meskipun identitas saya telah terungkap, saya masih akan memberi Anda ide. Ziming sudah bangun. Dengan kemampuannya, sangat mudah untuk mengubah lokasi. Lagi pula, lautan tak berujung sangat luas. Terlebih lagi, orang-orang dari kerajaan yang hilang bahkan tidak akan menyadari bahwa kamu sedang bergerak. Ziming sangat besar. Oleh karena itu, jika bergerak, kebanyakan orang bahkan tidak akan merasakannya. Bai Zhaoju memandang Jiang Eijian dan berkata, kamu benar. Baiklah,
Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu. Perpisahan, kata Jiang Aijian sambil menangkupkan tinjunya ke Bai Zhaoju. Dengan itu, Lu Zhou dan Jiang Aijian meninggalkan kerajaan yang hilang dan kembali ke paviliun langit jahat. Berita tentang kembalinya yang tidak suci dan tanda-tanda kehancuran yang muncul di dua pilar kehancuran lainnya menimbulkan keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Great Void. Ada juga kematian Hua Zhenghong dan para Templar. 10 Aula Great Void khususnya sangat cemas. Bab 1739, Inti atas pilar kehancuran, 2. Di Aula utama kuil suci. Ketika Guan Jiu dan Wen Ruqing tiba, mereka membungkuk pada saat yang sama dan berseru, "Salam, Yang Mulia." Ming Xin setenang biasanya saat dia mondar-mandir dengan santai. Ketika keduanya tiba, dia melirik mereka dan berkata, "Kamu kembali." Kata-kata ini sepertinya menunjukkan bahwa dia tahu kemana perginya duo itu. Guan Jiu dan Wen Ruqing masih bermasalah, tetapi mereka menjawab dengan jujur. "Kami pergi ke Gunung 9 Puncak untuk melihat naga dewa bersayap 9. Ming Xin mengangguk sedikit sebelum berkata, "Aku sudah tahu tentang kematian Hua Zhenghong. Dia meninggalkan Great Void tanpa izin dan pergi ke timur laut tak berujung untuk menimbulkan masalah. Bahkan jika dia tidak mati, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah." Duo itu bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Ming Xin tidak mau mengampuni rakyatnya sendiri selama masa kritis seperti itu. Meskipun demikian, secara lahiriah, Wen Ruqing mengangguk dan berkata, "Dia pantas mati." Guan Jiu dan bahkan Wen Ruqing, yang mengucapkan kata-kata itu, merasa sangat tidak nyaman karena kata-kata itu. Ming Xin memandang keduanya dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Bagaimanapun, Anda pernah menjadi muridnya. Apa kau takut padanya?" Duo itu tidak berbicara. Ming Xin melihat keluar aula dan berkata dengan emosional, "Kamu telah bersamaku selama 100.000 tahun. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak aku sembunyikan darimu. Jika dia benar-benar kembali, ini mungkin kesempatan." Sebuah kesempatan. Duo itu bertukar pandang. 100.000 tahun yang lalu, saya juga menyelidiki asal-usul belenggu. Karena itu, saya pergi ke Great Maelstrom. Di sanalah saya memperoleh timbangan keadilan. Pada saat itulah saya melihat sekilas rahasia kehidupan abadi, kata Ming Xin. Hidup abadi. Guan Jiu dan Wen Ruqing menatap Ming Xin dengan kaget. Kuil suci tidak percaya pada kehidupan abadi dan dengan tegas menentangnya. Yang Maha Suci dikutuk dan dikepung oleh orang-orang di dunia justru karena dia mencari kehidupan abadi dan berusaha untuk mematahkan belenggu. Ming Xin melihat keduanya sambil terus berkata, "Namun, bahkan setelah 100.000 tahun, saya masih tidak dapat mengetahuinya. Kun di timur sudah tua, benih kekosongan besar sudah tua setelah berusia 30.000 tahun, Great Void terlalu luas dan terlalu tinggi, dan setelah 100.000 tahun, itu juga sudah tua." Petik 2, petik 2. Duo ini sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Ming Xin. Mereka hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Ming Xin menghela nafas panjang dan berkata, "Segala sesuatu di dunia ini semakin tua. Beberapa hal sudah ditakdirkan. Daripada melawan arus, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya." Wen Ruqing bertanya dengan suara yang jelas, "Yang Mulia, dua pilar lainnya telah runtuh. Apakah kita benar-benar tidak akan campur tangan?" "Tentu saja," jawab Ming Xin. Kemudian, dia menoleh ke keduanya dan berkata, "Itu tergantung pada apakah kalian berdua bersedia melakukan sesuatu tentang itu." Duo itu bergidik dan langsung berlutut. "Kami berdua setia kepada Yang Mulia dan tidak memiliki niat lain." Ada makna tersembunyi di balik kata-kata Ming Xin. Dengan kata lain, jika mereka tidak menunjukkan kesetiaan mereka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ming Xin mengangguk. "Ingat, jangan melakukan kesalahan. Jangan ikuti jejak Hua Zhenghong. Jika Anda mengikuti jalan yang benar, saya tidak akan menganiaya Anda. Pergi dan bantu pemilik Great Void memahami Great Dao sesegera mungkin." "Dimengerti," kata keduanya sebelum meninggalkan kuil suci. Gemuruh. Segera setelah Guan Jiu dan Wen Ruqing pergi, suara gemuruh bergema di seluruh Great Void. Tanah di Rou Zhao Hall mulai bergetar hebat. Banyak orang dari kuil suci dan banyak pembudidaya langsung terbang ke Aula Rou Zhao. Di bawah Rou Zhao Hao adalah Pillar of Destruction Sikia. Pada saat ini, para pembudidaya Aula Rou Zhao bingung apa yang harus dilakukan. Yuan Zi, mantan komandan Aula Rou Zhao,
memanggil semua pembudidaya ke aula utama untuk berdiskusi. Kuil telah mengirim berita. Mereka meminta bantuan dari 10 aula untuk membantu pemilik benih kekosongan besar untuk memasuki inti atas pilar sesegera mungkin untuk memahami dao besar. Kuil sangat mementingkan hal ini. Yang tidak suci telah kembali, tetapi kuil tidak memikirkan cara untuk menghadapi yang tidak suci. Sebaliknya, mereka lebih peduli tentang pemilik kekosongan besar yang memahami dao besar. Ini sama sekali tidak pantas. Komandan Yun ada benarnya. Saya terus merasa bahwa 10 orang itu, yang tiba-tiba muncul di Great Void, sangat mencurigakan. Selain Kiseng, mereka semua adalah sesama murid. Pada saat ini, seorang kultivator masuk. Dia menelan ludah sebelum berkata, "Komandan, kami mendengar desas-desus bahwa Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat mungkin adalah yang tidak suci." Sebuah keributan segera terjadi. Semua orang terkejut. Dia yang tidak suci. Ini, bagaimana mungkin? Lalu, komandan baru, Ye Tianxin, bukankah dia murid yang tidak suci? Kami telah bekerja sangat keras untuk mengembalikan kejayaan di Rou Zhao Hall. Pada akhirnya, apakah kita hanya membantu yang tidak suci? Seseorang berkata dengan tegas, "Tidak. Aku tidak akan mengizinkannya. Orang jahat yang berjalan di jalan yang tidak lazim tidak dapat diizinkan untuk menyandang gelar komandan Aula Rou Zhao." Saya setuju. Saya juga menentangnya. Kuil ini benar-benar terlalu kacau kali ini. Sejak pilar pertama runtuh, mereka tidak melakukan apa-apa. Alu penekan surga sangat penting, namun, mereka bersikeras agar kami menyerahkannya kepada Komandan Kiseng dari Aula Tuwei. Pilar-pilar itu menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan Kiseng telah menghilang bersama dengan alu penekan surga. Mereka semua memperlakukan kita seperti badut. Kata-kata yang benar ini membangkitkan kemarahan semua orang. Rou Zhao Hall tanpa seorang master dan telah mengikuti pengaturan kuil suci selama ini. Langit hampir runtuh, tetapi kuil suci mengabaikan mereka, wajar saja jika mereka marah. Komandan Yuan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kami akan mendengarkanmu. Komandan Yuan telah bekerja dengan rajin dan diam-diam untuk Rou Zhao Hall. Namun, kuil suci membuat aturan dan mendirikan kompetisi para komandan. Itu tidak lebih dari melemahkan kekuatan 10 aula. Masalah ini tidak bisa terus seperti ini. Bab 1740, Inti Atas Pilar Kehancuran 3. Yuan Zi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah semua orang terdiam, dia berkata, "Masalah ini juga di luar dugaanku. Namun, kita bisa bertindak gegabah sekarang. Kita harus melihat sikap aula lain. Jika yang tidak suci telah benar-benar kembali, maka kita hanya bisa mengandalkan kuil suci. Jangan lupa, kami adalah bagian dari mereka yang berpartisipasi dalam menyergap yang tidak suci saat itu." Semua orang menjadi lesu segera. Mereka membenci kuil suci dan tidak puas dengan cara kuil menangani masalah. Namun, dengan ancaman dari yang tidak suci, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan kuil suci. "Saya punya ide. Berbicara. Karena Ye Tianxin adalah komandan baru kami akan bertindak seperti biasa. Tunjukkan rasa hormatnya seperti biasa dan bawa dia ke inti atas pilar kehancuran untuk memahami dao besar seperti yang diperintahkan kuil. Namun, pada saat kritis, kami akan menggantinya dengan Komandan Yuan. Kita bisa mencari alasan untuk menipu orang lain. Terlebih lagi, terlepas dari sikap kuil, tidak mungkin mereka menginginkan seorang murid dari yang tidak suci memasuki inti atas pilar." Pilar kehancuran dibagi menjadi dua bagian. Bagian bawah di tanah tidak dikenal umumnya disebut sebagai pilar kehancuran juga sedangkan bagian atas di Great Void disebut sebagai inti atas pilar kehancuran. Sumber energi Great Void berasal dari inti atas, dan itu juga merupakan tempat untuk memahami Great Dao. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Yuan Zi berbinar. Bagaimanapun, tidak ada yang akan tetap tidak tergerak ketika berhadapan dengan Dao besar. Saya setuju. Yuan Zi merasakan darahnya mendidih, dan rasa senang muncul di hatinya. Dia bangkit dan berkata dengan suara yang jelas, "Saya benar-benar berhutang budi atas bantuan semua orang. Kalian semua adalah saudara terbaikku. Karena semua orang sangat mendukungku, aku tidak bisa mengecewakan kalian semua. Kami akan mengikuti rencana ini dan membawa Ye Tianxin ke inti atas." Ya, semua orang langsung setuju. Aula lain pasti juga mendengar tentang rumor tentang yang tidak suci. Kita harus berhati-hati dan merahasiakan rencana ini.
Semua orang mengangguk serempak. Ye Tianxin, yang sedang beristirahat di Aula Dao di Rou Zhao Hall, tidak menyadari segalanya. Orang-orang dari Aula telah menghormatinya sejak hari dia bergabung dengan Aula. Dia tidak repot dengan hal-hal lain dan fokus berkultivasi setiap hari. Ketika Ye Tianxin baru saja selesai dengan kultivasi hariannya, seorang pelayan wanita masuk dan berkata dengan membungkuk, "Komandan, kuil suci telah memerintahkan Anda untuk menuju ke inti atas pilar kehancuran untuk memahami Dao besar. Komandan Yuan dan para tetua juga telah menerima perintah untuk membawamu ke sana." Ye Tianxin sudah lama menunggu hari ini. Dia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Ketika Ye Tianxin meninggalkan aula, dia mengingat suara gemuruh sebelumnya jadi dia bertanya, "Bagaimana pilarnya?" "Sepertinya itu akan runtuh," jawab petugas wanita jujur. Ye Tianxin mengangguk. Tidak heran semua orang sangat cemas. Tak lama kemudian, Ye Tianxin melihat kereta terbang Rou Zhao Hall menunggunya. Ketika dia terbang ke kereta terbang, dia melihat Yuan Zi dan banyak tetua dari Rou Zhao Hall sudah menunggu. Dia memperhatikan tatapan aneh mereka padanya dan bertanya dengan sedikit cemberut, "Apakah aku terlihat mengerikan?" Yuan Zi dengan cepat tersenyum dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Komandan Ye adalah wanita cantik yang bisa menggulingkan sebuah negara. Setiap orang dapat membantu tetapi melihat beberapa lagi, itu saja. Saya harap Komandan Ye dapat memaafkan kami." Ye Tianxin merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu, ekspresi mereka benar-benar tidak terlihat benar. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Apa yang terjadi di Great Void?" Pilar-pilar itu terlihat seperti akan runtuh, semua orang secara alami khawatir, jelas Yuan Zi. Setelah mendengar ini, Ye Tianxin berkata, "Jangan terlalu khawatir. Tuanku ada di Great Void. Dengan dia di sekitar, kalian semua akan baik-baik saja." Petik 2. Petik 2, Apakah kamu mengejek kami? Tuanmu adalah yang tidak suci. Apakah Anda berencana untuk membiarkan dia berurusan dengan kita dalam satu gerakan? Di permukaan, dia terlihat murni dan tanpa cacat, menyembunyikan hatinya yang jahat. Dari luar, semua orang tersenyum canggung dan diam-diam tetap diam.